Talamus ini kalau kurang oksigen atau sirkulasi oksigennya nggak lancar atau kurang lancar, ini dapat menyebabkan pusing. Sebelumnya terima kasih atas dukungan subscribe ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya tetap diminta untuk bikin video ya saya oke lah gitu. Tapi untuk kali ini saya akan pilihkan satu topik bahasan yang tidak terlalu panjang karena saya udah perlu gitu. Tapi ini topik ini tetap penting dan ada satu ceritanya. Nah, sebelumnya terima kasih atas dukungan subscribe ini, titipan dari tim ya, dari tim. Terima kasih atas dukungan subscribe-nya. Katanya masalah ada tidaknya iklan atau ada tidaknya endorse atau apa, itu nomor sekian lah, yang penting sedekah ilmu dulu gitu. Dan semoga kita sama-sama orang Indonesia ya, untuk lebih sehat lah, saling berbagi ilmu gitu, berbagi tips, berbagi apa yang kita tahu. Dan yang sedang sakit semoga segera diangkat penyakitnya oleh Yang Maha Kuasa, amin. Jadi gini, topik kali ini mengenai satu bagian dari otak, ada rongga kecil di tengah, itu namanya talamus. Nah, ini talamus ini kalau kurang oksigen atau sirkulasi oksigennya nggak lancar atau kurang lancar, ini dapat menyebabkan pusing. Ya, jadi ada atau banyak atau beberapa kasus orang kondisi darah normal, bagus, kondisi fit badan, nutrisi cukup, aktivitas juga tidak kecapean, lalu ya istirahat juga cukup, tapi kok masih sering pusing gitu. Nah, ini ada kemungkinannya suplai oksigen atau sirkulasi oksigen di talamus itu kurang atau jarang berganti gitu. Nah, karena adanya di dalam otak ya, di kepala ya, jadi saran saya bagi yang menderita seperti itu, pusing tapi kondisi badan bagus, dicek bagus, darah segala macam dan ya semuanya bagus lah, tapi kok masih sering pusing, saran saya senam-senam kecil. Ya senam-senam kecil aja, tapi senamnya yang ada gerakan sujud atau gerakan nunggingnya gitu. Ya senam kan gerakan yang diulang-ulang nanti berganti gerakan lain yang diulang-ulang, nanti diganti gerakan lain yang diulang-ulang gitu. Ya saran saya itu kerjakan dengan rutin senam-senam itu ya, mau pagi, siang, sore atau malam pun ya nggak apa-apa, yang penting senam-senam ringan aja, itu jelas sirkulasi darah akan bagus. Terutama yang menyangkut talamus yaitu sujud atau ada gerakan nunggingnya, diulang lagi, duduk, nungging lagi, atau sujud, duduk. Nah itu di saat posisi seperti itu, kepala lebih rendah dari jantung, kepala lebih rendah dari paru-paru, lebih rendah daripada liver, daripada
semuanya lah gitu. Kepala ada di titik posisi paling rendah. Nah, di situ nanti ada suplai udara yang powerful lah. Suplai udara masuk itu powerful gitu. Nah, caranya sujud itu atau gerakan nungging itu dengan cara kita bernafasnya yang teratur. Napas yang tenang, jangan inget apa-apa. Maksudnya ya ditenangkan aja. Ya ingat Tuhan aja, nggak apa-apa gitu. Ingat Tuhan aja, nggak apa-apa. Lakukan gerakan ini. Lakukan gerakan ini kan mudah kan. Nggak sesulit senam yoga lah. Yang sampai begitu nggak sampai seperti itu pun bisa, fungsinya sama gitu, senam ringan, dan ini semua orang bisa melakukan saya kira gitu. Nah, ini ada satu cerita cerita dari warga satu kota lah ya, kota S lah. Beliau usianya udah 50 berapa ya, udah 50 ke atas, 50 ke atas, yang tergolong tua ya, tergolong bapak-bapak, ibu-ibu ini, ibu-ibu ya. Beliau waktu itu ngubungin saya, ini Dedi ya, iya betul, saya bilang gitu, betul gitu. Nah, betul. Nah, lalu beliau menceritakan kondisi beliau kalau sering pusing itu sering, kalau udah pusing udah. Beliau itu menceritakan kalau sering pusing hampir setiap hari gitu, hampir setiap hari. Nah, cek udah, kondisi darah udah, nutrisi cukup ya. Beliau juga stres kali enggak, terus beliau juga sering piknik ya, atau refreshing tuh sering, baik ke dalam atau ke luar negeri, dan ya orang kokai lah ceritanya memang gitu. Nah, ini seandainya Ibu X melihat video ini ya, salam untuk Anda, semoga terus berlanjut sehat. Nah, setelah begitu beliau cerita, nah beliau ngomong ke saya, ada nggak tips yang bikin saya sembuh gitu kan, tip yang bikin saya sembuh gitu ya. Kalau masalah sembuh satu penyakit ringan atau berat, Bu, saya bilang, penyakit itu ringan atau berat kan dokter, tabib, sinsei nggak ada yang bisa menyembuhkan, yang ada hanya mengupayakan gitu, mengupayakan pengobatan. Nah, baik jalannya seperti apa, nah itu yang menyembuhkan kan tetap yang kuasa gitu. Kalau yang kuasa nggak menakdirkan sembuh ya nggak sembuh, menakdirkan sembuh ya sembuh. Tapi kita sebagai manusia kan bertanggung jawab atas upayanya, atas ikhtiarnya, atas usahanya. Di situ kita harus menempuh usahanya. Nah, usahanya seperti apa, Bu? Nah, saya kasih tahu. Kalau semua memang sudah bagus, tidak ada kurangnya, mungkin ada satu yang terlewat oleh ibu kurang senam-senam kecil gitu. Nah, senam-senam kecil yang seperti apa? Beliau nanya. Nah, senam kecil yang ada gerakan sujud atau nunggingnya, ulang berkali-kali, syukur-syukur dalam sehari itu sekian kali. Nah, ini gini ya, no feel no hurt ya, intinya jangan dibawa perasaan atau nggak ada tendensi apa-apa. Saya bilang ke beliau, ya beliau ada agak tua yang cim-cim ya. Bu, pernah lihat orang muslim sholat nggak? Saya bilang gitu. Nah, ikutin aja, baik ikutin gerakannya dari awal maupun gerakan waktu sujud doang. Syukur-syukur bisa ikutin gerakan dari tengah, itu bagus. Tengah itu pas gerakan seperti ini ya, ruku ya. Nah, gerakan tangan ada di siku, nah dia nunduk. Gerakan nunduk itu lakuin sampai gerakan sujudnya atau nunggingnya. Di saat gerakan ruku atau gerakan menunduk atau ruku ini, kepala sejajar dengan jantung, sejajar dengan paru-paru, sejajar dengan lever,
intinya otak itu sejajar dengan ya semuanya, dengan ginjal segala sejajar. Jadi darah itu alirannya rata sejajar. Nah, begitu lakukan gerakan selanjutnya diayun, lalu sujud atau nungging ya gitu. Jidat ditempelin aja di lantai gitu. Nah, lalu duduk, sujud lagi atau nungging lagi itu, duduk lagi. Nah, itu lakukanlah berulang-ulang gitu. Cukup 2 menit, 3 menit atau bahkan 5 menit itu. Cukup itu aja, nggak perlu lama-lama dan berulang-ulang. Nah, lalu saya jelaskan waktu kepala posisi di bawah tadi kan lebih rendah dari jantung, paru-paru, ginjal dan semuanya, liver dan segala. Nah, itu powerful ya gitu. Udara powerful dijalankan dan nggak terlalu lama, hitungan hari udah ada perubahan yang berarti, yang signifikan lah, perubahan yang signifikan. Lalu beliau bilang gini, suatu saat hitungan kurang lebih 1 minggu lebih sedikit lah, beliau sudah sembuh total. Alhamdulillah sembuh total. Nah, saya harus bayar berapa gitu. Nah, kan saya bilang kalau Anda ada beliau bilang ke saya, kalau Anda ada obatnya tolong kirim ke saya, kalau Anda ada bahan-bahannya tolong kirim ke saya. Waktu itu ya awal, berapapun saya bayar. Nah, saya bilang ini masalahnya bukan masalah obat, Anda udah dapat dari yang lain gitu, ini tips aja gitu. Alhamdulillah sembuh. Lalu saya dibayar dengan satu cerita kisah hidup seseorang, yang sangat menyentuh dan sangat menginspirasi, yang saya memang tidak akan menceritakan soal kisah ini. Saya dibayar dengan satu cerita itu menginspirasi, maksudnya soal kemanusiaan, antara hubungan manusia dengan manusia yang berguna, seperti itu. Intinya seperti itu. Saya dibayar dengan satu cerita lah, satu cerita soal kehidupan seseorang gitu. Saya sangat berterima kasih dan saya sangat terinspirasi dan membuat saya lebih merasa kecil gitu. Arti kita berbagi sesama, berbagi sedekah ilmu atau apa itu, jadi masih merasa kecil dibanding dengan cerita beliau soal nama seseorang gitu yang hidup di satu negara itu. Saya sangat terinspirasi dan saya terima kasih. Intinya seperti itulah. Ini bagian sebagian dari cerita orang yang menderita pusing-pusing yang dikarenakan itu tadi, suplai udara di talamus kurang lancar atau tidak pernah berganti. Udara di talamus itu harus berganti. Nah, apa itu talamus ini mungkin Anda bisa lihat di Google ya nanti. Di Google bisa jelas gitu. Nah, posisinya ada di mana? Ada di tengah tuh, di antara otak gitu. Nah, itu di situ kan ada saraf-saraf ya gitu. Nah, saya kira itu saja. Jadi kesimpulannya, senam-senam kecil yang ada gerakan nunggingnya atau gerakan sujudnya itu jangan pernah dilewatkan. Ya kalau Anda yang muslim ya sholat aja gitu, yang teratur, yang khusyuk, yang tenang gitu. Ya, gerakan nungging itu tentunya sambil atur nafas gitu, menghela nafas gitu kan, buang nafas lagi. Nah, itu dengan tenang lah, nggak usah mikirin apa-apaan. Itu satu tips yang mudah dilakukan dan mudah dijalankan. Saya kira semua orang bisa gitu. Jadi saya kira untuk hari ini cukup itu dulu. Saya ada perlu mohon maaf kalau balas pertanyaannya saya terlambat. Lalu kami juga sedang ada melakukan
perubahan nomor WA ya, perubahan nomor WA karena di perangkat yang lama itu shutdown, ngedrop tahu-tahu, dan untuk mengganti nomor WA yang baru ini jelas harus diperlukan karena nomornya menyangkut di situ. Nah, mohon maaf sekali, dan kita juga akan memperbaiki soal akun ya gitu. Akun karena lama nggak aktif, barangkali ada sesuatu yang tidak beres. Intinya kami akan ada pembenahan teknis lah di tim ya. Tadi sudah ada yang dibicarakan. Sekian, terima kasih. Semoga ada gunanya. Semoga Anda yang sering pusing karena kekurangan suplai oksigen di talamus, semoga selesai dengan cara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.